Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsun al-an at-tarbiyah. Tafadhali iftahi al-kitaba as-safa as-saniyata asyrah. Mawdu'una al-yawm khutuwatu Herbert fi tadris. Khutuwat maknaha metode. Khutuwat. Herbert hada ismul insan, ya, nama seorang tokoh. Wahwa Almaniyun, dia orang Jerman, ahli pakar pendidikan. Khutwatu Herbert fi tadris. Bagaimana Friedrich Herbert membuat khutwat, ya, langkah-langkah dalam mengajar yang efektif. Wa nahnu mazilna ila hadzal yaum nasiru ala hadzal manhaj. Kita masih mempraktekkan metode yang dibuat oleh Herbert ini, ya. Kama qad istamalnahu fi at-tadris, seperti yang digunakan dalam metode mengajar di pondok. Friedrich Herbert huwa ahadu kibaril falasifah al-almaniyin. Friedrich Herbert adalah seorang pakar pendidikan dari Jerman, fil qarn at-tasi asyar, hidup pada abad ke-19. Wa huwa awwalu man wada'a ilmi tarbiyah ala asasin ilmiyah qiwamuha ilmun nafs wal akhlaq. Beliaulah yang menciptakan ilmu tarbiyah ala asasin ilmiah, dengan pondasi yang ilmiah. Tentu saja kalau ilmu tarbiyah itu sudah lama ada, tetapi setiap ilmu tarbiyah itu memiliki spesifikasi masing-masing. Yang kita terapkan di pondok adalah khutwatnya Herbert atau thariqah tadris ala manhaji Herbert. Kiwal muha, yang berasal, pondasinya Herbert ini berasal dari ilmu psikologi dan dari ilmu akhlak. Ro'a Herbert annal ma'arif al-jadidah yudrikuhal akal wa yafhamuha bi musa'adatil ma'arif al-qadimah. Menurut Herbert, beliau berpendapat bahwa al-ma'arif al-jadidah, pengetahuan yang baru itu, yudrikuhal akal, dapat dipahami oleh akal, wa yafhamuha, dan bisa difahami, bi musa'adatil ma'arif al-qadimah, dengan cara mengaitkan atau mengikat, ya, ma'arif, yaitu pengetahuan yang lama dengan yang baru. Jadi sebelum mulai mengajar pelajaran baru harus disebutkan lagi, direview kembali apa saja pelajaran yang minggu lalu. Liwujudi asillah wal irtibat, karena ini saling berkaitan, pelajaran lama dan yang baru. Misalnya pelajaran nahwu yang kemarin jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. Ini berkaitan. Kalau langsung belajar ke judul yang baru tanpa mengaitkan ke yang lama, maka akan ada kecenderungan, kemungkinan akan nggak nyambung belajarnya. Wa ala hadza bana Herbert nazriyah. Maka kemudian Herbert membuat pandangan, ya, membuat rumus dia. Taksimu ad-dars ila maratib khams. Maka rumusnya itu ada 5. Al-muqaddimah, al-arad, ar-rabat, al-istinbat, wa tatbiq. Al-muqaddimah, preface. Al-arad, presentation. Ar-rabat atau ta'liq, ya. Rabat ini artinya menghubungkan, kolerasi, ya. Connecting, gitulah. Al-istinbat. Al-istinbat ini kesimpulan, ya. At-tatbiq, evaluation. Ya, evaluasi yaitu dengan soal, dengan bertanya. Awalan al-muqaddimah. Yuqsadu bil muqaddimah hiya i'dadu zihni at-talamid li taqabbuli dars al-jadid. Jadi muqaddimah itu adalah belum masuk pelajaran, tetapi mempersiapkan azhan, yaitu akalnya, ya, atau benaknya anak-anak itu, li taqabbuli dars, untuk menerima pelajaran yang baru. Jadi pemanasan, warming up-nya itu. Bi'ilqai, dengan cara bagaimana? Menyampaikan iddah, beberapa, minal as'ilah, pertanyaan, al-munasibah, yang sesuai, li maudhu'id dars, dengan judul yang akan diajarkan.
Itu mukadimah ya. Jadi bertanya dulu 1, 2, 3 pertanyaan yang lalu, begitu. Fal gharad minha, apa tujuannya? Awalan, hunaka sittah, ada 6 tujuan yang dicapai dengan mukadimah tadi. Tadhkirut talamid ma'lumatihim as-sabiqah, kembali mengingatkan anak-anak untuk mengingat apa pelajaran mereka yang sebelumnya. Ma'rifatu nuqtah al-iltimas al-mumkinah baina aqli talamid wa dars al-jadid. Kemudian kita bisa mengetahui di mana ada poin penting ya. Al-iltimas, sentuhan-sentuhan yang penting itu al-mumkinah baina aqli talamid wa dars al-jadid. Mereka sudah seberapa kuat menguasai pelajaran yang lalu. Seberapa hafal, seberapa faham dan lain sebagainya. Asalis isy'ar talamid hajatahum ilal ma'lumat. Isy'ar, menghidupkan apa ini namanya, perasaan ya, insting mereka, intuisi mereka. Hajatahum ilal ma'lumat. Jadi kalau kita membuat mereka itu penasaran. Dan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu jumlah fi'liyah misalnya. Nah sekarang jumlah ismiyah itu bagaimana? Mereka dibuat penasaran. Kok sama-sama jumlah tapi yang satu ismiyah, yang satu fi'liyah misalnya. Apa korelasi antara keduanya? Mereka dibuat penasaran. Isy'ar ya, at-talamid hajah ilal ma'lumat. Iqazu ar-rabi iqazu hubbi talamid wasyauqihim nahwa dars. Membangunkan, iqaz. Iqaz itu artinya sadar atau bangun ya, atau membangkitkan juga bisa. Hubbut talamid, rasa cinta mereka dan rasa rindu, syauqah nahwa dars. Mereka menjadi cinta pelajaran, mereka menjadi rindu dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh gurunya. Al-khamis, hasru afkarihim fi dars. Hasrun artinya melebarkan ya, membentuk juga bisa gitu, membentuk pikiran mereka dalam pelajaran. Jadi dalam pelajaran itu ada, boleh dikatakan namanya framework atau kerangka berpikir. Nah framework itu kalau dalam buku dituangkan dalam al-fihris ya. Fihris itu artinya ini apa namanya, indeks ya. Dari sini kita bisa tahu isi bukunya apa. Jadi framework pemikiran pengarang buku ini ya, yang akan dipelajari itu apa saja. Termasuk pikiran manusia juga memiliki kerangka berpikir ya, sehingga tidak terlalu luas atau tidak terlalu sempit, tetapi pas pada porsinya. As-sadis rabtu daras al-jadid bil ma'lumat as-sabiqah. Yang paling inti adalah nomor 6, yaitu bisa mengikat atau mengaitkan pelajaran yang lalu dengan al-ma'lumat al-jadidah. Wa amma fawaiduha, sekarang apa faidahnya? Salasah. Al-awwal innaha tajma'u syawarid afkari talamid wa tuhassiruha fi dars al-jadid. Jadi dengan cara mukadimah seperti ini tadi, memberikan as'ilah di awal, bisa mengumpulkan syawarid afkari talamid, pikiran santri atau anak-anak yang tadi mungkin terpecah-pecah. Mereka tahu bahasa Arab. Kalau disebutkan kosakata bisa menyebutkan 100. Ketika disuruh menyusun kata-kata bisa, tapi ketika disuruh untuk memisahkan mana yang jumlah fi'liyah, mana yang jumlah ismiyah, ini belum bisa gitu ya. Karena kenapa? Belum belajar ke situ. Ketika mereka dikasih tahu, oh Muhammadun yadhhabu ilal fasl, ini jumlah, tapi fi'liyah atau ismiyah? Oh ternyata ini fi'liyah gitu. Kemudian Muhammadun naimun, ini jumlah apa namanya? Oh ternyata ini jumlah ismiyah begitu ya. Kalau ditanya artinya paham, disuruh menyebutkan mufradatnya bisa, disuruh membedakan belum bisa. Nah disinilah yang disebut dengan yang dicontohkan bahwa syawaridul afkar ya, pikirannya itu masih terpecah, kemudian kita kumpulkan tajma' sehingga menjadi suatu kesimpulan. Sumasani biha yu'rafu talamid nuqsanu ma'lumatihim wa yudrikuna annahum fi hajatin syadidah ila takmilil ma'lumat.
Dengan cara seperti ini, maka santri, anak-anak itu bisa memahami kekurangan mereka itu apa, ya. Wa yudrikuna, sehingga mereka itu mampu fi hajatin syadidah. Mereka tahu bahwa mereka itu masih kurang. Ya, kalau dulu kiai saya bilang, "Kenapa kamu itu kok dikasih tugas kok mau?" gitu ya. Supaya sadar bahwa kamu itu masih kurang. Kenapa kamu kok dikasih tugas sebagai ketua kelas, sebagai ketua OSDN? Bukan karena kamu hebat, tapi karena supaya kamu belajar lagi dan kamu tahu kekurangan dirimu. Gitu ya. Jadi menumbuhkan rasa kekurangan ilmu dalam proses pembelajaran itu penting, ya. Suma asalis innaha tusyawwikuhum ila dars al-jadid. Bahwasanya thariqah tadi muqaddimah itu tusyawwik, artinya menarik gitu ya. Menarik untuk diikuti gitu ya. Ila dars al-jadid, sehingga mereka itu merasa memiliki rasa apa namanya? Penasaran gitu kan. Karena pelajarannya menarik. Suma asani al-'ard, presentasi. Ya, tadi sudah muqaddimah, al-asani madza al-'ard, presentasi. Ma huwal 'ard? Yuqsadu bil 'ard izharu al-maddah al-jadidah allati yuridu ad-dars ta'limaha wa masailatiha ya, yumkinuhu irsyaduhum ila istinbati ba'di anasirid durus. Yang dimaksud dengan presentasi atau 'ard adalah izharul madah, menyampaikan atau menunjukkan madah, yaitu judul pelajarannya atau materinya yang baru, ya, materi yang baru, al-madah al-jadidah allati yuridu, yang gurunya ingin sampaikan atau ingin ajarkan dengan segala masailnya, dengan segala masalah-masalah yang ada di situ. Summa irsyad, masalahnya ditunjukkan, dikasih tahu bagaimana irsyadnya, cara menyelesaikannya atau petunjuknya bagaimana gitu ya. Ila istimbati ba'di anasiri ad-dars. Baik. Summa salis ar-rabat. Yang ketiga adalah ar-rabat. Rabat itu apa? Mengaitkan tadi ya. Yuradu bir rabat huwa rabtul ma'lumat al-jadidah bil ma'lumat as-sabiqah bi tariqah. Yang dimaksud adalah mengaitkan pelajaran lama dengan pelajaran baru dengan ada 3 cara minimal. Awalan muqaranatul ma'lumat al-mutasyabihah. Sanian muqabalatul ma'lumat al-mutabayinah. Salisan muwazanatul ma'lumat al-mutasyabihah. Yang pertama adalah muqaranah, membandingkan maklumat atau hal-hal dalam pelajaran itu yang mirip. Gitu kan? Seperti tadi jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu mirip, sama-sama jumlah. Yang satu ismiyah, satu fi'liyah. Muqaranah, dibandingkan. Apa bedanya? Sumasanian muqabalah al-ma'lumat al-mutabayinah. Muqabalah artinya menerima ya maklumat atau hal-hal yang baru, yang mutabayin, yang butuh penjelasan. Contohnya saya tanya, Muhammadun yadhhabu ilal fasli. Hadhihi jumlah fi'liyah sahih. Alan Muhammadun naimun fil fasli. Gitu ya. Muhammadun naimun fil fasli. Ahadhil jumlah minal jumlah al-fi'liyah. Ini pertanyaan yang sekaligus butuh penjelasan. Ya kan? Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya jauh berbeda, gitu kan? Nah, ini thariqah, ini adalah cara bagaimana guru itu membuat anak-anaknya kemudian penasaran sehingga mereka merasa butuh belajar, gitu ya. Suma salis muwazanah al-ma'lumat al-mutasyabih. Muwazanah itu artinya menimbang gitu ya. Al-ma'lumat al-mutasyabihah. Kalau ada yang mirip-mirip juga tadi antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, itu kemudian ditimbang, dijelaskan gitu ya. Dirinci lah gitu. Sehingga nanti pada kesimpulan yang benar. Al-jumlah al-ismiyah hiya jumlatun fiha mubtada'un wa khabar, wa ma jumlah al-fi'liyah hiya jumlatun fiha fi'l wa fa'il. Ini kan beda, ya kan? Nanti sampai kepada muwazanah ke situ, mereka bisa membedakan.
bisa menimbang, bisa menyebut, bahkan bisa menyebutkan sendiri, bahkan bisa merinci gitu ya. Oh ini mubtada. Hal jumlah al-ismiyah yastati an yakuna jumlah fi'liyah wala. Nah, ini nanti akan meningkat apa namanya itu levelnya ketika merubah jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Atau ketika jumlah ismiyah ini kemudian dijadikan syibhul jumlah. Nah, kalau kana Muhammadun naiman, ini jumlah apa namanya? Ya kan? Nah, karena kalau Muhammadun naimun mubtada khobar, kana Muhammadun naiman. Nah, ini jumlah apa? Apakah masih jumlah ismiyah atau sudah berubah? Kalau kana Muhammadun yanamu, ini masih jumlah ismiyah atau sudah berubah juga? Menarik, ya kan? Ini contoh dalam nahwu misalnya. Sumal fawaidur rabat. Apa kegunaannya dari rabat itu? Faidahnya tadi. Awalan al-musa'adah al-faham, membantu santri bisa memahami pelajaran. Ats-tsani tasbitul ma'lumat. Tasbit, menetapkan pelajaran yang baru, mengukuhkan gitu ya. Ats-tsadis sur'atut tadzakkur, membantu mereka cepat untuk menghafal. Ar-rabi al-istimbat. Yang keempat sekarang adalah istimbat. Tadi sudah muqaddimah, arad, ar-rabat, summa al-istimbat. Ini sebelum pelajarannya selesai ya. Maka diminta santri untuk menyebutkan istimbatul hukumnya itu apa? Kesimpulan hukumnya. Kalau belajar nahwu, qaidahnya itu apa? Idzan mah ya jumlah ismiyah. Nah, ketika santri sudah menjelaskan dari kemampuan dia sendiri, analisa dia sendiri, artinya dia sudah kritis dan dia sudah bisa mengikuti pelajaran. Ya. Al-istimbat. Yuqsadu bil istimbat huwa naz'u hukmin 'am min al-ma'lumat 'ala syakli ta'rif au qanun au qaidah. Jadi yang dimaksud dengan istimbat itu adalah naz'u hukmin 'am. Naza' ini melepas hukum am dari maklumat ala syaklin ta'rif, ya kan, dengan bentuk definisi at-ta'rif atau qanun atau kaidah-kaidah atau hukum ya. Hadil qawaid wa ta'arif ghairaha istantajaha at-talamid bi musa'adati al-mudaris. Begitu. Jadi bisa menyimpulkan kaidah. Kalau dalam matematika artinya bisa menyebutkan oh ini bilangan bulat, ini bilangan semesta dan lain sebagainya. Kalau dalam fisika nanti bisa menyebutkan oh ternyata hukum gravitasi itu yang contohnya apel jatuh ke bawah itu berlaku pada hal-hal yang lain juga dan lain sebagainya ya. Ini kaidah-kaidah atau konun, kesimpulan-kesimpulan. Yang terakhir adalah tatbik atau evaluasi. At-tatbik huwa al-burhan, as-sati. Dikatakan burhan. Burhan itu artinya adalah petunjuk. Ya, atau bukti, bisa dikatakan bukti. As-sati yang jelas. Alal fahmi awil hujjah. Nah, kalau santri atau anak sudah bisa memberikan kesimpulan tadi, artinya ketika ditanya balik dia sudah bisa menjawab tanpa ada bantuan dari gurunya ya. Al-hujjah al-wafiyah, artinya argumennya dia sudah kuat, dia sudah bisa membedakan antara jumlah ismiyah dengan fi'liyah tadi tanpa bantuan lagi dari gurunya. Bahkan mungkin dia bisa lebih paham dari gurunya itu sendiri, ya kan, biiznillah, bisa seperti itu. Alal fahmi bi tariqati tahlil masail mukhtalifah fid dars. Nah, untuk melatihnya itu perlu metode tariqah. Caranya adalah tahlilul masalah, dengan cara memecahkan masalah. Gimana memecahkan masalah itu? Menjawab soal kalau dalam nahwu. Seperti tadi kasih pertanyaan Muhammadun naimun, a'rib. Nah, coba di i'rab. Muhammadun mubtadaun marfu, ya kan? Naimun khabarul mubtada marfu. Idzan al-jumlah jumlatun ismiyah. Kana Muhammadun yanamu, kana fi'lun madin naqis, Muhammadun fa'ilun marfu, yanamu. Yanamu fi'lun mudhari'. Khabarun lil khabaru kana. Nah, ini jumlah apa namanya? Nah, artinya sama, tarkibnya beda, i'rabnya juga beda. Artinya sama, Muhammad tidur, ya kan? Nah, ini melatih kedetailan anak-anak dalam belajar. Sampai sini silakan diajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.